nanti adalah review kegiatan atau kita juga refleksi ya kegiatan yang sudah kita lakukan selama 4 hari kemarin. Berdasarkan apa yang saya lihat di penilaian, yang belum masuk itu adalah tugas pertama itu ya. Tugas 3 itu yang belum masuk, tugas 2 ya, mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah masing-masing itu yang banyak. Memang tugasnya ada 2, yang pertama adalah latihan untuk studi kasus, itu juga harus dikerjakan, walaupun tidak saya nilai, tapi yang kedua itu adalah tugas 02, mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah. Itu yang belum masuk, sehingga ada yang sudah saya nilai, ada yang belum. Tolong itu nanti dinilai, dikirim ya tugasnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa mengikuti panduan dari Pak Luki cara mengirim seperti yang lain itu. Cuma yang di situ kan baru masuk ada yang paling banyak adalah mengisi identifikasi latihan itu. Latihan studi kasus itu masuk hampir semua, tapi yang tugas 2 yang mau saya nilai itu mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah masing-masing. Ini yang banyak yang belum masuk. Kemudian yang berikutnya, ya baru dikirim, nggak apa-apa. Yang penting targetnya sudah saya laporkan sama supervisor kemarin, kita memang agak telat dari start pertama itu, telat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngejar, karena kita kelebihannya kemarin sudah dibantu oleh sekretaris untuk membagi praktek baiknya, sudah ada beberapa, ada yang supervisi, ada yang masuk di manajerial, dan ada yang masuk di kewirausahaan. Nah, itu juga harus dikirim paling lambat sekarang. Paling lambat sekarang, ya praktek baik ini itu bukan PTK ya, tolong yang PTK harus diganti. Beberapa yang saya berikan nilai atau masukan supaya direvisi, disempurnakan, ini kurang Pak Edi, suaranya hilang. Pak, tidak dengar, Pak. Suaranya Pak Edi hilang. Bukan tanah enggak loh. Bukan tanah. Bukan. Baliknya pesan. Pak Edi. Pak Luki, mohon bantuan. Iya, yang ini yang saya tidak bisa bantu, soalnya itu di sisi Pak Edi. Pak Edi. Mungkin Pak Edi itu Aduh Pak Edi, hilang kemana ini? jangan pakai headset biar Ya, saya tak mau aneh ya. Ya, ngidul. Ya, saya tak mau.
Itu siapa itu? Belakang cantik itu. Siapa? Enggak. Enggak pernah udah. Bebas. Belum Pak Edi. Belum terdengar. Atau enggak usah pakai headset Pak Edi? Atau enggak perlu pakai headset? Pakai dari laptop saja mungkin. Dicopot Pak Edi headset yang di itunya. Colokan headsetnya di laptop. Iya, belum terdengar Pak Edi. Colokan headsetnya jenengan lepas dalam. Iya, yang colokan headsetnya Pak Edi dilepas. Yang colokan ini dilepas Pak Edi. Ya, oh sudah. Oh, malah enggak terdengar. Apa ya Pak Edi? Hah? Apa ini? Ah, Sudah? sampun. Oh, sampun. Nggih, terima Oke. kasih. Oke. Jadi kira-kira ibu-ibu sudah dengar ya? Sudah? Sampun Bu Kamsina? Sampun. Monggo diulangi Oke. lagi Pak Edi. Jadi saya lanjutkan. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih. Karena kita jauh semua. Ini langsung saya mulai tadi Pak Luki. Karena waktunya sudah 37 menit ya. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu mohon maaf karena ini juga mau masuknya susah, kemudian gangguan suara. Yang penting Ibu mendengarkan suara saya. Jadi saya ulang lagi, kita memang agak telat karena proses dari awalnya kita tidak lancar untuk bisa ikuti yang 20 orang ini. Saya berusaha untuk mengingatkan supaya semuanya menggunakan laptop. Kemudian yang kedua, cari tempat yang sinyal internetnya bagus. Bisa berkumpul seperti Bu Utami tadi, kumpul bagus. Nggak masalah, yang penting masing-masing pakai laptop, tidak menggunakan HP ya. Jadi saya sampaikan, ibu-ibu, bahwa tugas kita ada sebagian yang belum menyelesaikan. Hari ini adalah hari terakhir. Ya, nanti tolong ibu-ibu yang belum menyelesaikan diselesaikan. Semua tugas itu dikerjakan. Kemudian yang harus dikirim, biar bisa saya lihat, bisa dikirim. Seperti tugas latihan ya, latihan untuk studi kasus itu harus dikerjakan. Studi kasus adalah studi yang ada di kasus dalam soal itu dikerjakan sebisanya, kemudian dikirim. Itu tidak saya nilai, tetapi tugas itu harus bisa dikirim. Kemudian baru tagihannya, tugas 02, mengidentifikasi masalah pembelajaran di sekolah masing-masing. Itu ada yang sudah, ada yang belum. Itu lebih banyak yang belum. Itu waktu tadi malam. Mudah-mudahan pagi tadi sudah ada ya. Karena saya nggak bisa ngecek tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ada tagihan lagi, yaitu mengirim praktek baik. Praktek baik. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan, yang ada hasilnya atau sebagai kekuatan Ibu,
itu disebut dengan praktek baik, suatu masalah dengan segala tindakan yang Ibu lakukan sehingga ada hasilnya, itu disebut dengan praktek baik. Silahkan, kemarin sudah dikelompokkan, ada yang supervisi yang paling banyak, yang nomor 2 manajerial, dan yang paling sedikit adalah kewirausahaan. Nah, itu nanti dikumpulkan, itu ada nilainya. Kemarin yang dalam catatan saya baru 4 orang yang mengumpulkan tugas untuk praktek baik itu sampai jam 11 malam, jam 10 malam lah. Saya sudah ngantuk waktu itu. Bu Indika itu sudah masuk, Bu Tutik Sri Wularti sudah masuk, Bu Siti Ngana sudah masuk, Bu Kamsina sudah masuk, kemudian Bu Nevi, bukan Bu Nevi, Bu Kotimah, kemudian Bu Veronica sudah masuk. Yang lainnya banyak yang belum masuk. Itu saya berharap untuk bisa segera pokoknya yang belum dikerjakan disusul ya hari ini paling terakhir. Tugas halo Pak Edi. Gimana? Tugas I3 Bu Yati tadi malam sudah kirim tapi di PDF. Enggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, yang jelas terkirim dengan dengan cara-cara mengirim tugas ya, kan sudah ada dari pertama sudah pengalaman ya. Nanti akan saya lihat Bu. Bu Yati sudah. Nanti baru setelah ini baru saya nilai. Jadi ada yang sudah saya nilai, ada yang belum ya. Nanti tolong. Kemudian Ibu batas hari ini juga yang tolong yang misalkan saya sarankan untuk disempurnakan, tolong diperbaiki ya. Supaya bisa naik nilainya, supaya nilainya bisa saya tingkatkan ya, ada yang bagus gitu. Halo Pak Edi. Iya, gimana Bu? Iya. Ya, Pak Edi, yang penyandawakan yang masih mengirim hanya 4 orang. Itu tolong siapa saja yang belum mengirim, karena kadang kami bingung ini sudah terkirim atau belum. Kami merasa sudah mengirim, mungkin ternyata belum terkirim. Jadi jadi kami bingung Pak, yang tugas yang mana yang belum. Setahu saya kami baru mengirim, mungkin ada tugas yang terlewat gitu Pak. Mau diumumkan saja siapa-siapa yang belum, nanti kami bisa tahu. Ya, nanti ya nanti bisa kita screenshot kalau bisa apa-apa yang ya. Ya. Nanti gini Bu, nanti akan saya sampaikan setelah selesai ini, kan kita ini hanya menyampaikan. Nah, kan yang belum nanti tolong nanti segera diselesaikan, yang sudah ya nanti akan saya nilai. Cuma tadi malam itu saya ngantuk ya, sampai jam 10 malam itu baru 5 ya, yang praktek baik itu baru 5 yang masuk. Kalau nanti Ibu ngirimnya setelah itu ya mungkin. Nah, tadi habis subuh sebetulnya mau tak lihat lagi, tapi kami nggak bisa masuk LMS. Tadi Ibu jam berapa? Pagi bisa masuk LMS? Bu Wijati bisa tadi pagi? Buka, nggih. Malam ngirimnya Pak, nggih. Ngirimnya malam ya. Sekitar jam 10, nggih. Itulah masalah kita Pak. Nanti selesai kita pikon ini, nanti karena saya nggak bisa langsung memberikan apa ke Ibu, nanti melalui Bu Tami, kita melalui Pak Luki nanti siapa-siapa yang belum lengkapi. Nanti saya tunggu sampai nanti malam. Baiklah, Ibu-ibu sekalian, kita mau Pak Luki tolong mau share ya, kita mau share screen, tolong saya supaya bisa share screen. Oke, dibuka dulu Pak itunya. Oke, sudah. Nah ini sudah. Oh sebentar.
Halo, halo. Ya, ya, sebentar Bu, ini saya mau kirim untuk hari ini, yang terakhir hari ini ya. Bu Sutrima. Oke, sampun. Ya, Oke. sudah masuk Pak suaranya. Nah, suaranya Monggo Pak, saya akan sudah bisa share screen. sudah ini. Sampun. Nah, sampun. Ini sudah masuk ini? Oh belum, coba lagi Pak. Ya. Sudah masuk Pak? Ulangi lagi Pak share screen-nya. Video kayak Ya. Bisa ya? gambarmu hilang. Gambar apa suara hilang iki. Ya, sebentar sabar ya. Belum ya? Sudah saya buka ini. Pilih share screen Pak. Ya, pilih sudah. Pilih share screen terus pilih file yang terbuka tadi, PowerPoint yang terbuka. Nanti akan keluar window-nya, window share screen-nya. Ini sudah tak buka? Belum muncul ya? Belum muncul ya? Oke. Atau saya bantu bisa Pak? Iya. Dikirim ke saya saja ini. Ya. Jangan. Itu format yang terakhir Pak Luki. Format terakhir yang berkenaan dengan tugas 04 hasil refleksi pendalaman bahan pelajaran. Ini yang harus kita isi untuk peserta hari ini. Jadi kalau teman-teman peserta sudah menerima dari Pak Luki berkenaan dengan saya enggak jadi sharing tadi Pak, karena sebaiknya masuk langsung ke itunya. iya, ini sudah Pak. Sudah ya? Ini kok nggak bisa ya? Ini tak share screen sudah tak tak klik. Okay. Terus wah, suara tukang ini. Ini belum bisa. Loh, kok malah sepi suaranya? Belum muncul, Pak. Hah? Belum muncul. Iya, belum muncul ini. Belum. Yang muncul suara Pak Tukang siapa itu? Oh iya, rumah saya baru rehab ini. Suaranya berat. Jadi mungkin memang sinyalnya Pak, kalau di tempat saya muncul, mungkin yang lain nggak muncul, itu sinyalnya mungkin. Kalau saya sinyalnya bagus ini, Bu. Yang lain Ya, Pak, kami. yang lain maksudnya. Foto Pak Edi saja Bu. Jadi dari gimana?
Atau saya bantu share screen, Pak. Saya minta filenya mungkin yang kalau yang di ini. Ya. Kenapa nggak bisa ya? Belum ada gambarnya, Pak. Iya, belum. Iya, ini mau saya coba. Ini nggak bisa dilihat ya, Pak? Belum bisa, Pak. Ini share-nya sudah tak anu ya, sudah tak. Oke, klik share screen yang hijau itu di bawah. Ya, sudah, ya. Terus kan keluar menu pilihan itu, nah pilih PowerPoint yang terbuka tadi. Di menu pilihan share screen tadi. Ya. Itu tak buka. Lah ini sudah bisa dilihat, Pak. Belum itu, Pak. Belum bisa ya? Nggih, belum terlihat. Iya. Halo. Halo, iya, Bu. Udah ya, Kak nih. Udah. Ini agak kesulitan ya. Kalau Pak Luki yang format terakhir yang saya kirim itu, Pak. Oh, itu sebentar. Di WA. Di WA itu ya nanti Ibu Pak Luki share screen, terus nanti saya minta untuk saya jelaskan nanti untuk tugas hari ini, tugas terakhir. Ini Bapak. Ya, betul. Ya, betul. Ini bisa dilihat Ibu-ibu? Ya. Ya, betul. Jadi hari ini, kemarin sudah saya singgung sedikit bahwa hari ini nanti kita mengisi refleksi pendalaman pelajaran yang sudah mulai kita laksanakan kemarin. Itu memang ada pertanyaan, tapi tidak sempat saya jawab. Apakah hanya satu bahan saja? Tapi ternyata di sini semuanya ya, ada manajerial, yang ada supervisi, ada pengembangan kewirausahaan, kemudian termasuk latihan kasus masalah pembelajaran. Kemudian apa yang menjadi catatan Ibu dengan mempelajari atau memperdalam materi manajerial, itu catatan Ibu apa yang didapatkan. Kemudian apakah ada hal yang baru yang Ibu peroleh, itu diketik di sini. Di kolom D. Begitu juga untuk supervisi guru dan tenaga kependidikan. Kemudian apa yang Ibu catat
selama hasil eksplorasi Ibu membaca secara mandiri bahan yang sudah ada di supervisi. Adakah hal yang baru yang Ibu peroleh? Hal yang baru itu tolong ditulis di kolom D. Begitu juga untuk pengembangan kewirausahaan. Itu dibaca, kemudian apa yang dari pendalaman materi itu apa yang Ibu dapatkan, kemudian hal yang baru yang diperoleh apa dari pengembangan kewirausahaan. Kemudian pada saat latihan studi kasus masalah pembelajaran atau latihan saja, itu apa yang dari pendalaman satu kasus itu dengan data-data yang ada itu, Ibu ada catatan apa? Hal yang baru yang diperoleh, apakah Ibu belum pernah atau sudah pernah dalam mengidentifikasi masalah itu, hal yang baru apa yang didapatkan dari format yang sudah disiapkan itu. Kalau Ibu sudah biasa mengidentifikasi masalah kan, jadi ya tentu sudah nggak ada yang baru ya. Tapi kalau tumben kita melihat bagaimana bisa melihat format itu, melihat menganalisis suatu masalah sekolah dari kasus itu, tentu ada hal-hal yang baru yang menjadi catatan Ibu yang diperoleh. Ya. Jadi barangkali itu. Kemudian nanti yang terakhir, nanti Ibu peserta ini memberikan satu masukan penyelenggaraan OJT 1 nanti setelah format ini selesai hari ini, setelah Vicon ini selesai, nanti Ibu selain mengisi ini juga nanti diarahkan oleh Pak, karena ini nggak bisa share read saya, nanti diarahkan oleh Pak Luki bagaimana nanti Ibu mengadakan evaluasi atau memberikan masukan pada saya, pada LMS, pada panitia tentang penyelenggaraan dari OJT 1 ini. Kemudian yang terakhir nanti adalah persiapan kita untuk masuk hari berikutnya kan IST, In-Service Training. Jadi kita nanti betul-betul pelatihan. Dalam pelatihan ini nanti ibu-ibu memperhatikan, saya kira semua sudah download panduannya Bu ya. Bu Utami sudah ya mendownload panduan penyelenggaraan ini, penguatan, diklat penguatan kan? Ya itu tolong peserta memperhatikan itu. Di situ ada tata tertib selama kita masuk IST. Jadi nanti apa IST itu ya seperti kita diklat di hotel, kita diklat di ruangan di LPMP, kita diklat. Jadi ibu-ibu nanti juga seperti biasa, seperti hari ini betul-betul kita seolah masuk dalam suatu ruangan tapi divirtualkan. Di situ kan kita harus pakai pakaian yang sopan, tidak boleh pakai daster. Seperti hari inilah ibu-ibu cantik-cantik, kelihatan semuanya pakai baju yang terbaik yang dimiliki sehingga kita betul-betul seperti kita dalam ruangan. Kemudian memperhatikan duduk yang bagus, tidak boleh tidur-tiduran di tempat tidur. Ya ini karena nanti dalam EST itu betul-betul Vicon semua, per jam Vicon. Dan dalam IST itu nanti ada absen daftar hadir yang sehari itu 2 kali. Sesi pagi nanti ditutup jam 2. Biasanya jam 8 sampai jam 12 itu sesi pagi. Itu nanti ya nanti ibu harus ngisi absen, ngisi daftar hadir. Kalau sudah melewat jamnya itu nanti ditutup, jadi nggak bisa, kita dianggap tidak hadir. Begitu juga sesi siang. Sesi siang itu biasanya adalah jam 1. Kita istirahat 1 jam 12 sampai 12 untuk isoma, istirahat, sholat, sama makan. Kemudian masuk di sesi siang. Sesi siang. Itu nanti ibu Vicon, jadi full Vicon. Tadi itu apa-apa yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus didiskusikan selama kita mengikuti diklat. Ya betul-betul diklat. Selama 8 hari ya, 8 hari. Itu juga seperti itu, sehingga nanti jam siang, itu nanti mulai IST itu nanti Ibu dan Bapak nanti
langsung yang ada daftar hadir. Jadi biasanya daftar hadirnya langsung online, jadi langsung. Kalau hari ini menurut keterangan dari peserta berdasarkan penjelasan Pak Luki kan langsung itu masuk LMS masuk. Tetapi kalau saya sebagai narasumber itu tidak seperti itu. Tiap hari diingatkan oleh panitia supaya absen Pak, sudah absen hari ini. Absennya adalah online menuliskan ya nama. Tapi kalau begitu sekali saja langsung biasanya diklik nama langsung muncul. Dari lembaga mana, dari instansi mana, nomor HP-nya berapa, kemudian Halo Pak Edi, suaranya termute kelihatannya Pak Edi. Saya nggak bisa bantu meng-unmute. Duh. Oh, Pak Edi live Ibu sebentar, internetnya mungkin. Oh iya.
Halo Pak Edi. Pak Edi, nah, ini lagi connecting. Oh iya. Mas, baru masuk kembali tadi kelihatannya terputus sinyal internetnya. Iya, apa sinyal kok biasanya selama beberapa hari ini kan nggak ada masalah. Nggih, nggih. Mungkin bisa dicoba share screen ulang Pak Edi. Iya. Nggih, kemungkinan sudah mau. Oh iya. Nah, ini kelihatannya bisa ini. Ya, kelihatannya Sampun. ya. Jadi Ibu hari ini ya saya ulang lagi untuk Ya. Ibu masing-masing peserta menuliskan refleksi pendalaman bahan pelajaran. Jadi kan tugasnya memang kemarin, tapi kan harus dikumpulkan ini Bu, nama kepala sekolahnya, instansinya. Ya. Kan ada 3 bahan ajar, bahan yang harus didalami itu adalah semuanya. Ternyata kemarin ada pertanyaan, ini semua atau hanya satu saja yang pada fokus apa gitu. Ternyata 3 bahan itu harus dipelajari, yaitu manajerial, supervisi guru dan tenaga kependidikan. Jadi selama ini kan kepala sekolah itu hanya mensupervisi guru dan tenaga, yang belum adalah tenaga pendidikan. Jadi ada TU, biasanya kalau seperti sekolah TK pembina itu kan memiliki TU. Kemudian ada operator. Nah, itu juga baiknya adalah juga ada supervisi untuk tenaga kependidikan. Kemudian pengembangan kewirausahaan, biasanya lemahnya di sini untuk TK-TK yang makin hari muridnya makin sedikit itu, nah, jadi pengembangan kewirausahaannya itu perlu ditingkatkan. Nah ini dari catatan Ibu setelah mendalami materi itu apa? Hasil eksplorasinya apa saja, ini resumnya. Kemudian adakah hal yang baru yang diperoleh? Hal yang diperoleh apa? Hal yang baru itu dalam hal manajerial yang selama ini Ibu sudah bertahun-tahun jadi kepala sekolah, membaca bahan ajar itu ada sesuatu yang diperoleh. Tulis di sini. Begitu juga supervisi guru. Tapi ada tambahan supervisi guru dan tenaga pendidikan. Maka catatan Ibu kan selama ini kan hanya supervisinya hanya guru saja. Ternyata hal yang diperoleh adalah ada yang baru, yaitu kita mensupervisi tenaga kependidikan. Ya, kalau nanti sharing dengan kepala sekolah yang sudah mengikuti penguatan tahun kemarin, itu ada beberapa contoh mensupervisi operator, mensupervisi misalkan TU-nya, mensupervisi tukang kebunnya, itu ada instrumen yang disupervisi. Itu mungkin sesuatu yang baru. Selama ini kan supervisi kepala sekolah hanya fokus pada guru saja. Ternyata kalau di situ ada tenaga kependidikan, itu harus dilakukan supervisi. Supaya ya, tujuan supervisi kan ada bantuan peningkatan agar siapapun yang kita supervisi itu ada peningkatan, bantuan secara profesional agar tupoksinya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kewirausahaan juga seperti itu, dan latihan studi kasus masalah itu Ibu dikenalkan dengan suatu format. Kalau Ibu sudah biasa mengidentifikasi suatu kasus, ya tentu catatannya ya sudah berarti sudah biasa dilakukan. Kemudian tentu aja kalau sudah melakukan yang seperti format itu ya nggak ada yang didapatkan karena sudah dapat. Tapi kebanyakan seperti istri saya lihat belum pernah, makanya mesti sesuatu ada yang baru yang didapatkan, bahwa setiap ada kasus itu kita diharapkan ada semacam kita melihat mengidentifikasi masalah. Sebetulnya kekuatan kita itu ada di mana, kelemahan kita ada di mana, dan nanti bagaimana kekuatan kita itu bisa kita optimalkan sehingga bisa memperkecil kelemahan kita. Itu nanti ya kita biasanya akan mencapai. Barangkali itu untuk yang harus dikerjakan, yang harus dikirim juga itu untuk saya lihat untuk tugas hari ini. Kemudian yang terakhir nanti ada 2. Yang pertama nanti Ibu menilai atau memberikan masukan pada pelaksanaan UJT 1 itu bagaimana narasumber, bagaimana LMS-nya, adminnya, bagaimana apa yang ada formatnya. Nanti akan diarahkan oleh Pak Luki bagaimana teman-teman peserta ini mengevaluasi atau memberikan penilaian
untuk penyelenggaraan OJT 1 ini supaya nanti kelanjutan dari proses ini penguatan itu bisa kita perbaiki secara bertahap kan gitu. Baik saya sebagai narasumber, kemudian dari pihak penyelenggara apa-apa yang kurang. Kemudian yang berikutnya kita nanti akan masuk IST, masuk IST apa saja IST yang harus kita siapkan. Nah, kemarin kan kita sudah kenalkan dengan PowerPoint yang pertama ya, itu. Yang pertama itu. Kita nanti masuk IST. IST itu apa saja? IST adalah kita menyiapkan untuk hari setelah ini ya, setelah UJT 1 selesai, kita masuk ke IST. Jadi ini kita ulang lagi, kita ulang lagi, Pak. Ini kita share it ya. Kita untuk hari terakhir ini tinggal ini 3. Nah, ya. Ya. Ya, ini bisa lihat ya. Ya, kita hari ini kita sudah sampai hari yang terakhir ini. Hari terakhir bahwa kita di hari ini adalah Vicon hari terakhir. Ini yang jalur yang kita lalui. Yaitu kita sudah 5 hari bersama-sama mengikuti kegiatan ini dan nanti kita memasuki IST. Apa saja yang harus disiapkan? Kita IST adalah ini. Jadi tatap muka langsung ya. Tatap muka langsung itu 10 jam per hari. Selama 5 hari. 10 jam pelajaran itu 10 kali 45 menit. Selama 5 hari. Kemudian peserta dan saya ini sebagai pengajar diklat berada dalam kelas dengan waktu yang ditentukan, diatur oleh panitia nanti waktunya selama 5 hari itu. Saya sebagai pengajar diklat memfasilitasi 20 peserta. Ini alhamdulillah di kelas C atau di kelas 07 Jatim ini adalah lengkap 20 orang. Kemudian ada pengumpulan tugas seperti kita UJT 1, pengumpulan tugas dan penilaian melalui LMS, semuanya melalui LMS. Dan apabila kesulitan, nanti Pak Luki akan membantu ibu-ibu untuk bisa bagaimana kita bisa mengumpulkan tugas. Jadi ini sudah dilatih di OJT 1, bagaimana ibu mengumpulkan tugas. Kemudian kalau ini yang tatap muka langsung. Nah, sekarang yang virtual yang akan kita lakukan ini yang 10 jam. Ini ibu tidak ketemu ini. Ini di daerah-daerah yang sulit internetnya, fasilitas internet. Ibu nanti pesertanya adalah yang kedua ini, yaitu ibu 5 jam per hari selama 8. Ini sama ini. Tatap muka langsung itu sama dengan tatap muka virtual yang akan kita lakukan mulai hari besok ya. Itu 5 jam per hari dengan waktu ini 8 hari ya. Kita 8 hari ternyata. Mudah-mudahan ibu nggak bosan nanti melihat saya kita ya. Mudah-mudahan nanti bisa diisi sambil nyanyi-nyanyi. Sambil nyanyi-nyanyi. Karena kita 8. Suaranya enggak dengar, Pak. Suaranya hilang lagi, Bapak. Suaranya, Pak Edi. Ngapunten, Pak Edi. Suaranya hilang lagi nih. Suaranya Pak Edi hilang lagi. Suaranya hilang, Bapak. Suaranya Pak Edi. Wah. Pak Edi, suaranya hilang lagi. Oh, putus sepertinya. Sinyalnya pas jelek ini, Bu. Pak Edinya.
ben Jenengan jajanan ya. Jenengan ana momen apa? Enggak ada. Pak sudah kedengaran. Sudah bisa. Pegangan. Tidak ada suara lagi. Nggih, Pak Edi. Pak Edi suaranya hilang lagi. Kalau kita mempelajari kelemahannya itu ya, kelemahannya Zoom itu sinyal. Iya, semua iya, Bu. Begitu ya Pak. Internetnya iya, kalau internet memang sebaiknya pakai yang WiFi di rumah itu, yang pakai list line. Kalau pakai GSM biasanya gini. Ini saya pakai HP, Pak. Lebih lancar HP. Alhamdulillah berarti. Tapi jangan geser, GSM kan geser sedikit mati. Wifi hari ini juga mati, Pak. Oh gitu, waduh. Ya, wifi mati ini bukan paketan. Ya. Pokoknya nanti nilainya dikasih bagus semua gitu aja. Penak-penakan murah di Bu Yati nggih. Kelihatannya Pak Edi uangnya penakan. Muga-muga kita berdoa, amin. Penak kapal. Opae bingung, 5 dino bingung, Bu. Wes silang. Nah, sudah Pak Edi. Sudah ganti tapi suaranya tetap enggak ada. Lah, dengar kan? Nah, niki sampun. Benar, iya Pak. Udah, dengar Bu? Oke, tadi tiba-tiba hilang. Udah ya? Iya, sampun. Iya. Mau diulang share screen-nya Pak Edi. Kelemahan kita belajar jarak jauh. Tapi kurang keras suaranya Pak Edi. Tiba-tiba sinyalnya putus. Pak Edi suaranya kurang keras, sayup-sayup terdengar. Barangkali itu sebagai pengantar hari ini untuk kita memasuki UJT, ITS ya, dari UJT kita berakhir hari ini. ITS silahkan disiapkan apa itu paparan untuk praktek baik dan juga draft untuk rencana pengembangan sekolah. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan, silahkan.
Pak, baru muncul tiba-tiba sampai di Pak sini. Luki silakan. Jadi tadi yang Pak tadi Pimpin belum mungkin ada benar waktunya apa habis atau nanti kita setting-setting saja. Pak, mau tanya Bapak. Kira-kira Oke, sudah Bu jelas? Barwati. Pak Bu Barwati mau tanya Pak Edi. Ya, Monggo, saya Bu. mau tanya Pak. Berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan kemarin. Nggak dengar. Dengar sebentar Bu. Jadi mohon Iya, maaf monggo. ini gangguan terus. Bu Barwati. Saya mau tanya Pak, berkaitan dengan tugas yang diberikan Bapak kemarin, yang kita kerjakan kemarin, itu sebenarnya kita sudah mengirim dari tugas 01, 02, 03 sampai dengan 04. Katanya Bapak tadi saya kok belum mengirim tugas itu, Pak. Terus kelihatannya kita lihat Nggak dengar Pak Luki suara Pak Luki nggak dengar. Dengar Ibu. Dengar kok Pak. Dengar cuman kecil memang agak mendekat Bu Barwati, agak mendekat ke laptop ya. Nggak pakai headset soalnya, nggih. Coba. Ya, halo Bapak. Halo, ya. Pak, Nah. kedengaran Ya. nggih? Ya. Saya mau tanya Pak, berkaitan dengan tugas yang kemarin sudah kita kerjakan. Sebenarnya saya sudah mengirim tugas dari 01, 02, 03 dan 04. Kita cek di komputer itu sudah terkirim. Oh iya, kalau sudah Bu, cuma belum saya nilai. Oh gitu. Saya nilainya dari sore kemarin, saya buka malam sampai jam 10 itu seperti saya ungkap, seperti praktek baik itu baru masuk 5. Kemudian sepertinya yang tugas pertama itu masuk, tapi itu belum dipisah. Yang latihan tuh harus dikirim, latihan identifikasi masalah itu, tapi tidak dinilai. Yang tugas 02, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah masing-masing itu yang banyak yang belum ngirim ternyata gitu. Tolong itu dikirim ulang. Terus gini Bapak, Ya. kalau untuk pelaporan 03 itu kita kan juga belum punya ilmu, maksudnya belum begitu paham, nggih. Ya. Terus mungkin Bapak hari ini bisa memberikan kami masukan bagaimana cara membuat pelaporan itu yang nilainya bisa dapat nilai 8 ataupun 90. Karena pada kenyataannya kita yang kepala sekolah ini jarang membuat karya ilmiah, Pak. Gitu mungkin saya minta masukan dari Bapak bagaimana caranya supaya pelaporan itu bisa dapat nilai yang bagus, nggih. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Gini Bu ya, kalau memberikan penjelasan, yang penting Ibu kan dari analisis identifikasi masalah itu, Bu, identifikasi masalah itu sudah tergambar bagaimana kita menyelesaikan masalah dari identifikasi masalah. Kemudian dari situ ada upaya-upaya Ibu untuk melakukan atau mengatasi masalah itu. Nah, apabila itu berhasil, itulah yang disebut dengan praktek baik. Praktek baik. Yang belum berhasil, itulah yang akan kita tingkatkan, yang akan kita bawa di dalam rencana pengembangan sekolah itu. Itu yang hubungan dari tugas pertama itu. Kemudian yang berikutnya, kalau ini dalam waktu ini kita jelaskan, Ibu akan lebih baik sharing dengan yang pertama, Ibu yang ngirim PTS tolong diganti. Jadi praktek baik itu bukan PTS. Tapi kalau PTS itu kan hanya menyelesaikan masalah di sekolah itu. Tapi PTS disederhanakan, baru namanya jangan PTS. Jadi disederhanakan apa yang Ibu lakukan dari PTS itu. Tapi judulnya jangan PTS Ibu Rubiati misalkan. Jangan seperti itu. Tapi PTS itu disederhanakan, ngikuti dari kemarin itu apa-apa yang harus ditulis. Kan kemarin ada ya Bu ya, kemarin ada apa itu yang ditulis dalam pelaporan itu kan. Jadi best practice-nya pengalaman baik itu tolong yang PTS disederhanakan, ngikuti dari susunan untuk membuat laporan itu. Jadi dibuat sederhana-sederhana. Tapi jangan PTS-nya. Memang PTS termasuk praktek baik untuk Ibu menyelesaikan masalah. Ya, tapi jangan PTS-nya. Ya, kemudian yang belum itu justru bisa sharing dengan ini ya Ibu Tuti Sri Wularti, Bu Siti Inganah, Ibu diskusi aja. Atau
contohnya Ibu bisa aja. Ini untuk karena waktunya sudah mepet ya. Untuk mepet. Kemudian Bu Kamsina, termasuk Ibu Veronica, kemudian Ibu Kotimah, itu sudah ada gambaran bagaimana menulis laporan. Jadi itu aja yang jalan pintas yang paling kita gampang. Yang sudah melakukan itu. Itu saja, Bu. Pak Edi tanya. Ya. Bu Iji. Silakan. Pak Edi, ya, ini Pak, kemarin itu kan tugasnya merangkum, terus dibagi per kelompok. Terus bagian saya kemarin, saya merangkum manajerial. Itu merangkumnya itu harus dirangkum semua atau hanya tugas kami saja. Kemarin tugas kami hanya merangkum manajerial. Terus, nah, dan diunggah. Terus sekarang ini yang hubungannya dengan permasalahan kami, tugas kami yang kedua, itu hal baru yang diperoleh. Nah, itu kan hasil dari rangkuman-rangkuman itu kemarin, terus kita temukan hal baru yang kita temukan, terus kita masukkan di hal baru, begitu kan Pak? Iya. Kira-kira. Iya. Nah, Yang tugas berarti akhir hari ini ya, betul. ya, lek ngono apa kuwi lek ngono? Oke, ya lanjut Bu. Lek ngoten. Terus pripun? Harus dirangkum semua, Pak. Ya, garis besarnya saja, Bu. Ya, poin-poinnya saja dari catatan Ya. Ibu setelah membaca. Tiga-tiganya, Pak. 4 atau 3? 3 ya? Wirausaha, terus manajerial, terus Supervisi pembelajaran. Ya, dari bahan ajar ya, bahan ajar itu Ibu baca garis besarnya. Terus dari apa praktek Ibu selama Ibu jadi kepala sekolah itu kira-kira ada nggak sesuatu yang baru? Nah, itu di kolom berikutnya ditulis yang didapatkan dari sesuatu yang ya. baru. Begini Pak. Kemarin itu kan tugas merangkum itu kan ya disuruh mengirim. Nah, karena tugas kami kemarin itu hanya kelompok kami itu hanya manajerial, jadi yang kami kirim cuma manajerial. Berarti bagaimana? Pengelompokan kemarin itu adalah penulisan pengalaman baiknya, itu arahnya ke tema mana, ke kompetensi mana. Jadi, yang tugas kemarin itu adalah tugas bukan pengelompokan. Kira-kira yang saya tulis tentang pengalaman baik itu pengalaman baik di supervisi pembelajaran, apakah pengalaman baik di situ? Gimana, Bu? Semua ada diisi. Iya. 3 atau 4 itu. 4 dengan tugasnya. Ya, 4-4-nya harus diisi, terus dikirim, begitu Pak. Ya, setelah selesai dari yang tugas terakhir hari ini ya, yaitu refleksi selama OJT 1 itu, dari pendalaman materi, dari kita latihan identifikasi masalah itu, apa yang Ibu dapatkan, dan kalau ada yang catatan Ibu, kemudian adakah yang baru yang Ibu dapatkan, untuk bisa dikirim hari ini. Ya, kalau praktek baik yang dikelompokkan kemarin itu adalah tulisan laporan Ibu tentang keberhasilan Ibu di dalam penyelenggaraan pendidikan selama Ibu jadi kepala sekolah itu kan ada yang berhasil. Apakah supervisinya, apakah yang berhasil itu di manajerialnya, apakah di kewirausahaan, itu ditulis dalam bentuk laporan. Laporan itu masih gitu ya Pak. Ya. Terima kasih, berarti hari ini kami merevisi Pak. Merevisi tugas kami. Ya. Nah, tolong ya sudah masuk yang saya berikan catatan-catatan, tolong diperbaiki. Hari ini akan saya kerja sampai malam nanti, nilainya kalau bisa bagus-bagus. Dengan catatan yang saya minta itu diperhatikan. Ya, di tugas. Maaf Pak, maaf. Terkadang kami bingung mau masuknya, bingung. Nggak bisa masuk gitu loh Pak. Ada Pak Luki. Pak Luki siap membantu. Gimana Pak Luki? Ya. Siap Jadi membantu. gini Pak, bentar. Jadi tugas yang kami kirim kemarin, hari ini masih bisa direvisi. Terus bisa. dikirim pulang, begitu. Ya, kirim pulang. Ya, kirim pulang. Ya, terima kasih Pak. Semoga nilainya dikasih yang baik ya Pak. Kami Ya, sudah- mudah-mudahan dapat nilai ya paling nggak 90 ya. Yeay. Yeay.
Bapaknya. Ada yang lain barangkali? Mau tanya Bapak? Ya, silahkan. Siapa? Mohon maaf, Bu Tami, monggo. mau Tami. tanya. Oh, Bu Tuti. Iya, Pak Edi mohon tanya. Ini untuk tugas yang 04 itu, apabila di hal baru yang diperoleh, kita tidak ada karena kita di rangkuman itu merasa sudah melakukan, berarti tidak usah diisi, ya Pak? Nggak usah diisi kalau Ibu sudah melakukan. Ya, kalau Ibu TK pembina yang paling bagus di Nganjuk ya sudah biasa. Tentu seperti TK-TK swasta yang di pinggiran kadang itu sudah melaksanakan. Nggih Bapak, nggih, matur suwun. Nggih. Sama-sama. Pak, ini tadi yang baru tanya Bu, ini tadi kok hal baru kok tidak diisi, bagaimana Pak? Karena sudah melaksanakan, Bu. Misalkan Bu Tuti tadi membaca bahan ajarnya tentang kewirausahaan, ternyata sudah dilaksanakan itu, sehingga nggak ada yang baru. Begitu juga bahan pendalaman materi tentang supervisi, ternyata sudah nggak ada masalah, guru yang ngajarnya bagus, sudah nggak ada masalah pokoknya setelahnya Bu Tuti itu, sehingga sesuai dengan bahan tadi sudah dilaksanakan semua, sehingga nggak ditemui apa-apa. Oh, contoh Pak. Ya kalau yang sudah kan berarti kan nggak ditemui. Ada bahan aja dari pendalaman materi kewirausahaan, manajerial dan supervisi itu sekolahnya sudah bagus ini. Berarti kan iya. Akreditasinya A kan. Akreditasinya A. Itu sudah melakukan semua. Iya, sudah melakukan semua kan nggak ada yang baru. Akreditasinya sudah A+. Nilainya kalau ya kalau masih C itu kan masih ragu-ragu apa ada sesuatu yang dimasalahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Pak mau tanya. Bu Sunarti. Iya, Bu Sunarti. Bu Sunarti ya. Ya Pak, selama ini TK kami sudah mengikuti seperti itu. Tetapi di dalam hati kecil kami ingin melakukan untuk peningkatan. Paling enggak selama ini akreditasi sekolah saya sudah A. Tetapi walaupun sudah mengikuti aturan itu, tapi menginginkan untuk lebih meningkatkan lagi. Karena apapun kan enggak mungkin kita jalan di tempat, Pak. Kita kan tetap ingin mempertahankan dan meningkatkan gitu. Berarti saya sudah mengerjakan itu sesuai itu, tapi ingin meningkatkan itu gimana, Pak? Iya. Hal barunya itu gimana ya? Ingin. Udah Bu ya, akreditasi A itu kan berarti sekolah atau lembaga Ibu sudah memenuhi standar minimal yang ditawarkan oleh negara Indonesia. Oh, Ibu sudah memenuhi standar minimal. Apakah itu sudah luar biasa? Tentu saja ada standar yang di atas minimal itu. Jadi kalau orang akreditasinya A itu kan berarti sekolah itu memenuhi standar minimal yang ditetapkan negara. Tapi oleh Ibu memandang, wah saya pengen lebih dari itu. Itulah yang diharapkan, ada A+ lah istilahnya, A+. Ada standar di atas. Makanya di situ ada sekolah yang kerjasama atau punya sekolah sister ya, sister school itu kerjasama dengan luar negeri. Bagaimana Ibu bisa kerjasama dengan TK yang ada di Swedia, TK yang ada di, nah misalkan begitu di Inggris, ya itu bisa saja, karena kita Ibu tidak ingin jalan di tempat, tidak hanya memenuhi standar minimal, kalau bisa di atas standar minimal, kan gitu Bu. Ya Pak, makasih Pak Edi. Ya. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Atau sudah cukup? Nanti sambil kita komunikasi di LMS. Dan Pak Edi, mohon izin mau bertanya Pak Edi. Ya, silahkan Bu. Bu Lucy ya? Inggih, Bu Veronica, inggih. Banyak yang tidak saya pahami Pak ketika membaca hasil manajerial. Salah satunya begini, Pak, kami ingat bahwa setiap tahun ajaran baru itu mengisi EDS ya Pak. Ya.
untuk acuan pembuatan rencana kegiatan sekolah RKS tadi. EDS itu selama ini yang kami isi itu dari dinas, Pak. Apakah EDS itu diisi secara mandiri, maksudnya bisa diisi secara online atau memang diarahkan dari dinas, Pak? Itu aja, Bu? Iya, iya. Ya, untuk TK memang selama ini itu dari dinas ya, dari dinas. Oh, betul. Sekarang baru tahun 2020 ini pihak LPMP nanti akan mengenalkan yang sama dengan Dikmen, pendidikan Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah kan sudah EDS-nya melalui PMP, pemetaan mutu pendidikan kan gitu, Bu. Kan baru tahun ini. Nah, ini kebetulan saya ngikuti istri saya dipanggil, dikumpulkan itu untuk PMP, pemetaan pendidikan. Itu nanti akan online, Tapi ini baru dikenalkan. Ya, selama ini ya EDS-nya diisi. Iya. Untuk EDS sekolah itu wajib dikerjakan ya, Pak ya? Ya, kalau sekolah yang bagus ya harus EDS evaluasi diri selama ini capaian kita seperti apa. Apakah visi misi kita sudah bisa dilalui. Kan setiap satu periode itu katakanlah misalkan visinya apa sekolah itu. Kemudian actionnya kan misinya kan kita ada program melalui program itu. Kalau sudah visi misinya sudah dicapai kan kita membentuk atau membuat visi baru untuk 4 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan. Di situ kan EDS, Bu, evaluasi kegiatan kita itu sudah mencapai visi. Kan kita program itu hanya mengantarkan sekolah itu, lembaga itu untuk mewujudkan visi dan misinya. Oh, iya, Pak. Ya, matur nuwun, Pak. Ya, sami-sami. Gimana, ada yang lain? Atau kita rasa cukup supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang sampai hari ini yang harus ditugaskan, yang harus dikirim. Jadi saya ulang lagi, kalau AKPK kan sudah semuanya. Apa, Bu Karwati? Ya, mau tanya Bapak, untuk tugas 02, kemarin kan kita cuma kirim yang studi kasus yang ada di lembaga kita. Ya. Terus yang contoh itu tidak dikerjakan. Berarti berarti harus menambah lagi yang contoh. Iya. Yang contoh itu contoh latihan, ada kasus yang ada datanya itu Ibu kirim itu sebagai latihan, sebagai Bapak Ibu melaksanakan tugas. Jadi tugas itu adalah semua yang harus Ibu kerjakan sebagai peserta. Berarti dua-duanya ya Pak ya? Berarti dua-duanya harus dikerjakan. Oh iya. Makanya di situ ada yang ada nilainya, ada yang tidak kan gitu. Tolong nanti yang belum lengkap hari ini saya tunggu. Yang sudah ada nilainya tidak bisa direvisi, Pak. Bisa. Silakan, Bapak. Ya, saya tunggu, Bu. Nanti sampai pokoknya hari ini harus selesai, saya berikan nilai semua. Yang masih ada diperbaiki, ya diperbaiki. Yang sudah saya nyatakan, misalkan saya memberikan nilai 90, sudah nggak ada masalah sepertinya gitu. Tapi mau disempurnakan jadi 100, ya nggak apa-apa. Gitu. Supaya nilai kumulatifnya bagus. Karena pengalaman kemarin, Bu, ya, pengalaman kemarin itu untuk tes akhir ya, post-tes itu ya jarang yang bisa mencapai 100. Kemarin. Saya saja mencapai 60. Nah, cuma diimbangi dengan tugas-tugas itu keterampilan. Jadi nilai pengetahuan itu walaupun tapi menentukan kan, post-test itu pengetahuan. Keterampilan ya apa-apa yang Ibu lakukan untuk tugas yang tagihan yang harus saya nilai itu ya keterampilan. Sedangkan yang mendukung, sangat mendukung adalah tes sikapnya, adalah penilaian sikap. Ibu rajin, Ibu menggunakan pakaian yang sopan, Ibu ada komunikasi, kalau izin, kalau ada komunikasi, misalkan gangguan internet, sampaikan lewat chatting, itu gangguan. Atau kalau nggak bisa nembus ke saya, sampaikan ke Pak Luki bahwa Pak ini ada masalah. Jadi ya, sepertinya kita langsung di kelas itu. Sikap itu betul-betul membantu. Saya menginginkan yaitu sikap itu ya minimal 90 lah. 90. Ya barangkali itu
ya kita cukup ya supaya ada waktu untuk kita jibaku ngerjakan yang belum kita kerjakan. Sebentar Pak Edi. Oh bisa Bu Sunarti, silakan. Sebentar Pak Edi. Yeah. Sebentar Pak Edi. Begini Yeah. Pak Edi ya. Berhubung ini teman-teman semua sudah tua-tua, mohon untuk penjenengan dawi siapa-siapa yang belum biar bisa mengerjakan hari ini. Misalnya sudah mengirim ternyata belum, mungkin lupa atau gimana. Itu sudah dicek aja Bu. Nanti Pak Luki Ya, akan kadang menunjukkan salah bagaimana masuk, ngeceknya kan gitu. Ya kadang salah masuk Pak. Oh salah masuk. Salah kirim. Asal ngikuti video tutorialnya bagaimana mengirim tugas. Kalau enggak kan dibantu putrinya yang masih mahasiswa, dibantu oleh guru yang masih muda bagaimana mengirimnya. Terus bisa aja nanya bagaimana ngeceknya, sudah asal sudah dicek muncul filenya Ibu berarti sudah terkirim. Terima kasih Pak Edi atas bimbingannya. Sama-sama Bu, ini juga saya sudah sepuh ini. Saya tinggal 4 bulan jadi PNS. Jadi banyak lupanya. Ditinggal Pak Edi kok abot. Karena kalau mau tanya ke Pak Edi angel ya kawan. Angel ya. Anunya apa itu? Carinya angel. Pak Edi kan kami kan nggak punya nomor teleponnya Pak Edi. Memang belum boleh Bu. Belum boleh. Nanti setelah selesai Ibu dinyatakan lulus, nanti kita share apa-apa yang saya miliki, termasuk bagaimana kok Pak Edi dapat penghargaan dari Presiden, itu Ibu bisa dapatkan. Saya dipanggil Pak SBY, saya dikasih uang 20 juta, ditempelkan ini. Nah ini sharing pengalaman ya. Ibu bisa. Ibu bisa. Saya dikasih hadiah jalan-jalan, saya ke Finlandia, saya ke Rusia, saya ke Swedia. Itu juga itu reward dari pemerintah. Ibu bisa itu sharing. Saya mampir ya. Cukup ya Bu ya. Cukup supaya ada waktu. Kadang ini waktunya sudah lebih. Ada waktu untuk Ibu lagi lihat-lihat kerjaan Ibu. Yang ada masukan dari saya supaya diperbaiki, kemudian kirim ulang. Saya silakan Pak Luki, monggo. Pak Edi mohon nilainya yang dimurahkan ya. Oh iya. Nilainya sesama orang sepuh itu. Sesama orang sepuh itu ya kita wajar lah. Kita kekurangan di sini tapi kelebihan punya pengaruh. Insya Allah Bu, Insya Allah. Asal Ibu semangat, Ibu senyum, soalnya nggak usah tegang-tegang. Amin. Masih panjang kita Bu, ini baru 5 hari. Masih 19 hari lagi kita bersama lagi. 24 hari. Semuanya ya, minum, ya pokoknya konsentrasi di tugas ini. Demi lembaga kita dan untuk peningkatan. Saya kira itu Bu ya. Jadi sekali lagi nyuwun ngapunten Bu, ada segala kekurangan saya, juga gangguan-gangguan di masalah teknis, masuknya susah, ada sedikit juga pokoknya banyak kendala lah. Lebih enak kita di hotel ngobrol langsung di kelas, saya kira lebih enak itu. Ya, kita komunikasi lewat tulisan ngotek saja lama. Banyak maaf ya Bu ya, sampai ketemu di. Saya serahkan ke Pak Luki, matur suwun Pak Luki atas fasilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Mengingatkan ibu-ibu besok mulai jam 8 sampai jam 13 ya Bu, kita IST. Ya IST, mulai IST pertama dan ujian ya, uji apa ya, itu? Kita diatur pretest. Nah, pretest nggih. Insya Allah pretest nanti linknya akan diberikan kemudian besok. Jadi besok kita Vicon mulai jam 8 sampai jam 13. Insya Allah. Ada 4 tema. Sampai jam 1 Pak, sore sudah tidak ada Pak ya? Mungkin sore malah pretest Ibu. Ya.
Oh, sore malah ada lagi. Iya. Setelah, Saya kira sudah sampai kalau jam menurut 1. jadwal setelah jam 1 itu pretest. Iya. Sore jam berapa Pak? Jadi kita harus standby jam berapa? Masalahnya Saya juga belum dapat info untuk itu ya. Nanti akan diberikan link oleh pusat. tolong jangan simpang siur seperti kemarin ya Pak. Iya. Jam 8. Mohon maaf itu Bu, karena memang secara teknis ada gangguan sehingga ternyata panitia nggak ngingat, wah itu hari Jumat kan Mataram Iya. Jumatan ya seperti itu. Jadi ini Iya. kita bergerak terus, mohon maaf itu. Ya, kemarin itu kami standby jam 8. Sampai Iya, enggak jam apa-apa, 12 sudah kami tutup. Ternyata jam 1 muncul lagi kami nggak tahu. Karena nih, saya pengen ngomongin kita distrik. Sing di. Pak Luki ditutup nih sampun. Oh ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Mengingatkan besok, kalau besok insya Allah tidak berubah, Vkonnya sudah, jadwalnya sudah tetap ada di LMS untuk jadwal. Vkon besok jam 8 sampai jam 8.30, mohon maaf, 8.30. Tapi sudah kita buka mulai jam 8. Jam 8.30 kita mulai Vkon sampai dengan pukul 13. Ada 4 materi. Begitu, terima kasih. Semoga Ibu tetap bersemangat. Sama-sama Pak Luki. Kalau ada apa-apa, insya Allah saya Terus sore berusaha untuk membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rene sing wani lho, rene sing wani ta. Kene sing jawaban awak dhewe. Caranya jangan masuk.